Swan Muda P66. Nah, tak disangka kawan-kawan, ini ada senopati dari PO Pelala yang masuk ke terminal Balai Solo pada siang ini, disusul oleh Bang Jaya. Ini bintang film pertama. Assalamualaikum kawan-kawan Wismania. Hari ini saya hunting di Terminal Busur, Kota Padang Panjang. Nah, pagi ini sudah ada berangkat beberapa PO bus ya yang menuju Jakarta. Tadi ada MPM juga, NPM sudah 2, kemudian ada PO Pelala dan juga ada Yuanda Prima. Nah, ini ada Transpo Express yang akan menuju Jakarta pada pagi ini. Nah, ini PO ketiga yang akan berangkat menuju Jakarta. Setelah sebelumnya ada ANS 1 unit, kemudian NPM 2 unit, kemudian ada PO Pelala 1 unit, dan ini dari Transpo Express dengan gelarnya ini bintang tamu yang akan berangkat menuju Jakarta. Jadi langsung berangkat ya, hanya singgah sebentar di terminal ini sepertinya. Jadi masih lumayan sepi keberangkatan menuju Jakarta pada bulan April ini atau bulan puasa ini, yang sudah menunjukkan tanggal 12, karena kebanyakan nantinya banyak di arus mudik atau arus menuju Sumatera Barat dari arah Jakarta, karena kebanyakan orang akan pulang kampung. Kita bakal tunggu bus-bus lain yang akan masuk ke terminal ini pada pagi ini ya. Nah, inilah beberapa fasilitas yang ditawarkan oleh PO Pelala, salah satu PO baru yang membuka trayek ke Jakarta dan sebaliknya, start dari Payakumbuh. Jadi fasilitas yang ditawarkan itu ada leg rest, kemudian dilengkapi dengan dispenser juga ya. Ada bed cover, kemudian juga ada bantal, air purifier, ada minibarnya, toilet, LCD setiap seatnya, dan juga ada seat belt. Untuk kursinya sekitar 32 seat atau kursi leg rest. Namun saat ini hanya berangkat dari Payakumbuh, kemudian Bukit Tinggi, Padang Panjang, Solo, dan menuju Jabodetabek. Sedangkan untuk daerah Padang masih belum ada karena keterbatasan armada untuk memenuhi keberangkatan. Nah, saat ini bus Pelala sudah setiap hari berangkat menuju Jakarta. Tadi adalah Pelala Anak Daro yang berangkat pada pagi tadi. Setelah sebelumnya hari Senin ya, dia baru sampai di Solo dan langsung putar kepala menuju daerah atau menuju Jakarta pada pagi ini. Nah, masih dari daerah ini ya, Padang Pariaman, ada bus NPM dengan kelas eksekutif bus NPM P23. P23 dengan gelarnya James Bond yang akan berangkat hari ini. Berarti ini unit ketiga ya dari PO NPM yang akan berangkat. Nah, di sini juga ada PO baru yang akan melayani trayek ke daerah Jabodetabek, yakni bus PO Bintang Permata Bunda, yang saat ini spanduknya sudah ada
dan sudah mulai bisa dijual atau dibeli tiketnya. Untuk nomor handphone agennya ada di 0812 6066 1449. Seperti biasa, fasilitasnya yang ditawarkan itu adalah kursi legress, kemudian juga ada toilet, smoking room, dan juga ada dilengkapi dengan fasilitas TV dan lain sebagainya. Tapi untuk harga tiket nanti kita akan tanya kepada agennya berapa harga tiket untuk PO Bintang Permata Bunda. Dan dari arah Bukit Tinggi ini ada PO ALS ya, kemungkinan berangkat dari Medan, dari kota Medan, dari Kacanya sampai daerah Solo, Medan, Semarang, Solo, ALS. Nah, kalau ALS ini kebanyakan dia via lintas tengah, yakni melewati daerah Morobungo, Muara Enim, Lahat, kemudian juga Batu Raja, hingga nantinya sampai di Lampung. Kalau yang mau ke daerah Lahat atau Muara Enim bisa naik PO ALS yang biasanya itu kebanyakan melewati daerah lintas tengah. Sedangkan beberapa PO asal Sumatera Barat seperti NPM, Pelala, kemudian ANS itu melewati daerah lintas timur, yang mana persimpangannya itu ada di daerah Morobungo. Jadi dia melewati daerah Tebo, Jambi, kemudian Palembang, naik tol langsung ke Bakauheni. Nah, dan kawan-kawan, ini salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh Sultan kelas NPM ya. Salah satu kelas tertinggi dari PO NPM dengan fasilitas televisi, toilet, kemudian juga ruang merokoknya, legress, filter antivirus, bantal selimut, dan charger handphone. Jadi bus Sumber sekarang ini sudah banyak ya yang menggunakan kursi legress. Ada dari PO Pelala, NPM, juga ANS, MPM juga menawarkan kursi legress. Nah, dan juga ada Epastar, namun saat sekarang ini sepertinya lagi berhenti beroperasi. Kemungkinan mendekati Lebaran nanti akan kembali beroperasi. Dan juga ada PO baru ya, PO Bintang Permata Bunda yang menawarkan kursi legressnya. Untuk harga tiket mulai naik secara bertahap ya, menuju Sumatera Barat dari arah Jakarta. Sedangkan menuju Jakarta dari arah Sumatera Barat itu masih normal harganya, belum ada kenaikan. Kemungkinan nanti di arus balik menuju Jakarta baru terjadi kenaikan setelah Hari Raya Idul Fitri. Nah, pagi ini ada kecelakaan di mana, Pak? Terminal Busur. Di dekat terminal Busur, pas di tanjakan ada truk yang tidak kuat nanjak. Sebentar lagi akan dievakuasi sehingga menutup sebagian jalan. Dan kawan-kawan dari arah Padang Pariaman ada bus ANS ya. Nah, ANS kedua yang berangkat ini menggunakan fasilitas legress ya, atau kelas tertinggi dari PO ANS, yakni Royal Class. Dan ini adalah unit kedua yang berangkat dari terminal Busur Kota Padang Panjang. Jadi pagi ini tidak terlalu banyak ya bus yang akan berangkat menuju Jakarta. Masih sepi, bisa dibilang sepi keberangkatan pada hari ini. Nah, pukul 10.40 mulai bergerak PO ANS Legress atau Royal Class menuju Jakarta pada pagi ini. Jadi total bus yang berangkat dari terminal Padang Panjang adalah dari NPM itu ada 3, kemudian dari ANS 2, MPM 1 tadi, Palala 1, kemudian juga ada Yuanda Prima itu 1 unit.
Nah, biasanya ANS bisa berangkat 4 atau 5 unit dari terminal ini. Kemudian juga hampir sama dengan ANS, NPM juga begitu. Cuma karena hari ini adalah hari Ramadan atau bulan Ramadan, yang biasanya keberangkatan itu banyaknya dari arah Jabodetabek menuju Sumatera Barat. Dan setelah Idul Fitri nanti baru banyak berangkat dari Sumatera Barat menuju Jabodetabek. Nah, ini kelihatan bagaimana terminal sudah mulai sepi. Pukul 10.40 terminal sudah mulai sepi ya, terminal busur Kota Padang Panjang. Dan sekitar pukul 11 ini ada unit Simpati Star ya, tujuan Medan dari Padang, Scania K360 yang hari ini akan berangkat menuju Medan. Nah, selain Simpati juga ada ALS dan NPM yang juga menuju Medan ya. Jadi ada 3 PO bus jurusan Medan Padang, ada juga satu Nusa juga. Terakhir juga ada Transport Express. Sepertinya tidak ada penumpang yang naik dari terminal busur Padang Panjang. Nah, terkadang juga Simpati Star membawa unit trontonnya ya untuk mengisi trayek Medan Padang, tapi itu tidak ada jadwalnya. Terkadang dibawa, terkadang tidak.